Kita lanjutkan lagi Talk to News. Mas Adi yuk gabung lagi Mas. Ini kita kehilangan tamu satu bukan kemana-mana. Mas Adinya haus karena sudah menyampaikan tadi di segmen sebelumnya soal pandangan Mas Adi terkait pemerintahan 1 tahun pemerintahan Jokowi JK. Yuk kita lihat data-data yang kami sudah rangkum dari beberapa lembaga, ada dari Indobarometer, ada dari Poltreking juga menggambarkan soal tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi JK. Ini dari Poltreking menunjukkan bahwa yang puas kalau digabungkan antara yang puas 44%, kalau digabungkan antara yang kurang puas dan sangat tidak puas, berarti totalnya 47,8. Jadi lebih banyak yang tidak puas kalau dibandingkan dengan yang puas. Berikutnya, ini soal kepada lembaga negara yang paling dipersepsikan dapat dipercaya oleh publik, sumbernya Indobarometer adalah KPK, kemudian TNI, Presiden, lalu yang paling bontot adalah DPR. Rasanya ini posisi yang tidak tergantikan, DPR selalu ada pada posisi yang di bawah. Kemudian kinerja lembaga penegak hukum. Ada KPK, ini soal aparatnya, KPK paling tinggi, kemudian kepolisian dan jaksa, lalu advokat. Advokat rendah ternyata, lebih rendah daripada polisi dan kejaksaan. Ini patut dijawab sama Bang Rasman dan Mas Tobas nih. Ya kenyataan. Oke, sekarang saya ingin ke Mas Tobas. Mari kita bicara soal yang lebih besar. Ini kan isu Partai Nasdem sebagai salah satu gitu. Dan bisa saja kemudian misalnya nih partai yang lain yang juga dukung pemerintah bilang bahwa oh ini kinerja pemerintah tuh soalnya udah ada gaduh-gaduh hukum dan gaduh-gaduh hukum itu kadernya Partai Nasdem. Bagaimana jika tudingan itu malah muncul dari partai yang sama-sama dukung pemerintah, Mas Tobas? Ya saya pikir setiap partai punya penilaian tersendiri. Buat saya tidak jadi soal itu. Yang penting kita bekerja saja, kita tunjukkan sikap sebagaimana yang mestinya. Ya biar nanti masyarakat yang bisa menilai bahwa selama ini Partai Nasdem mencoba konsisten dengan apa yang disampaikannya, ya termasuk juga ketika ada kasus ini ya kita mengambil sikap-sikap yang juga bisa dinilai oleh masyarakat, ya bahwa sikap kita tidak mau menyatakan bahwa ini ada konspirasi lah, kemudian kita tuding-tuding KPK atau kita tidak mau mengakui adanya fakta kejadian ini. Kita akui saja bahwa memang ini ada penetapan tersangka, bahwa kemudian ada kader Partai Nasdem yang ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian mengundurkan diri, itu fakta. Dan dari apa yang sudah terjadi ini kita akan melakukan perbaikan diri. Dan kita pun juga sudah menyampaikan kepada masyarakat ya terhadap masyarakat yang kecewa atas kejadian-kejadian ini, kita pun meminta maaf. Nah jadi apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem adalah ya kita melihat ini sebagai satu pelajaran yang berharga buat Partai Nasdem dan kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi sekali lagi ya kalau persoalan proses hukumnya kita akan dukung sepenuhnya. Kita dukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh KPK ya. Termasuk apa yang dibutuhkan oleh KPK mengenai informasi-informasi kita juga akan siap untuk berikan. Tapi mengenai fakta-fakta kita juga akan sampai. Tapi yang sekarang sedang kita cermati adalah banyak pihak-pihak yang mencoba menggiring opini, menggiring persepsi, baik itu media maupun beberapa orang-orang. Dan jadi kita menyebut nama Jaksa Agung itu menggiring opini atau apa menurut Anda? Nah seperti tadi, saya mohon maaf ya karena ada di TV ini terpaksa saya harus sampaikan juga. Tadi saya sempat lihat di dalam tagline di bawah itu Jaksa Agung apa tadi ya terjerat atau apa diduga terjerat atau apalah. Pokoknya disebutkan bahwa seolah-olah Kejaksaan Agung itu terjerat dengan kasus ini. Tunggu faktanya saja dulu ya. Sebelum kita bicara fakta ya kita tidak bisa melompat ke asumsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun juga sudah mencermati kok banyak berita-berita yang isinya apa, judulnya beda. Dan itu kita lihat. Kita lihat. Kenapa? Partai Nasdem ini juga punya hak hukum. Ketika Partai Nasdemnya, partainya selaku lembaga atau institusi, dia diperlakukan semena-mena, ada orang-orang yang melakukan suatu pelanggaran hukum atau
melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum, kita punya hak hukum untuk Oke. itu. Nah, tapi khusus untuk penegakan hukum dalam hal kasus korupsi, kita dukung, tidak usah khawatir. Dan Kalau itu sikap yang dikeluarkan oleh Partai itu Nasdem. soal hukumnya, itu kan kalau hukum pasti ngikutin fakta demi fakta. Kalau bicara soal reshuffle-nya yang adalah kewenangan penuh pada presiden dan kemudian nama Jaksa Agung itu sebagai pejabat yang dianggap layak untuk diganti, apa tanggapan Partai Nasdem di luar dari fakta hukum? Sekali lagi kalau fakta hukum kita kan nunggu nih proses pengembangan penyidikannya. Kalau soal nama Jaksa Agung yang dianggapnya layak dicopot, Gini, persoalan kabinet itu sepenuhnya adalah kewenangan presiden. Ya, ini kabinet presidensil. Apapun penilaian presiden ya itulah yang menjadi pegangan presiden untuk melakukan kebijakan-kebijakannya. Jadi kita tidak mencampuri itu. jadi nggak sakit hati kalau berkurang lagi kursi itu? Begini, kita tidak akan mengomentari persoalan apakah ada reshuffle atau tidak. Tapi komentar kita hanya satu. Ya, kabinet ini adalah kewenangan presiden. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada presiden karena ini adalah kabinet presiden. Oke, Bang Rasman, saya pengen Anda bergerak tidak hanya dari kasusnya mantan klien Anda, tapi soal hukum. Tadi kan Mas Adi bilang bahwa lebih baik dibandingin 10 tahunnya SBY. Anda punya komentar sama, kurang lebih sama atau berbeda? Mas Adi ini kan senior saya. Saya tahu bagaimana perasaan beliau terhadap SBY. Bahkan kami dulu sempat dituduh akan menggulingkan SBY, kan begitu. Jadi ini sebetulnya kalau nurani beliau mengatakan ini podo wae. Sama kalau boleh saya menebak gitu. Tetapi dalam hal penegakan hukum itu justru menurut saya masa pemerintahan Jokowi JK ini secara terang ya. Saya tidak bisa membayangkan seorang kabar eskrim yang sudah bekerja begitu cemerlang, begitu giat, bahkan kerja-kerja itu sekarang sudah seperti diambil alih oleh Pak Rizal Ramli yang begitu luar biasa, karena itulah ekspektasi masyarakat yang besar dan tinggi gitu ya. Kemudian dia bisa mengimbangi apa yang dilakukan oleh KPK, dipublish, kemudian turun, tiba-tiba diintervensi. Kenapa diintervensi? Ya memang diintervensi oleh orang-orang penting. Saya ketemu langsung dengan Budi Waseso, saya datang ke KPK bawa selembar kertas, periksa Erjelino. Tapi faktanya kan selesai juga barang itu kalau bahasa Medan. Artinya bahwa menurut saya untuk aspek penegakan hukum memang demikian lemah. Ini di mana salahnya? Salahnya adalah terlalu banyak politik akomodatif yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kemudian Pak JK yang tadinya begitu menggeliat, terakhir-terakhir ini sepertinya lebih banyak santai. Nah, istilah Pak Adi Masardi itu adalah sudah sepuh. Ya inilah kepemimpinan ini barangkali perlu orang yang sedikit masih lebih muda dan jangan terlalu tua. Ada orangnya di tengah. Menurut saya Rizal Ramli itu penyelamat sekarang di dalam. Ini bukan karena Ini apa-apa. bukan gara-gara di sebelahnya Adi Masardi nih, yang loyalisnya Rizal Ramli dari dulu sampai Saya sudah sekarang. sampaikan, saya ketika Pak Rizal Ramli dilantik, saya sangat kecewa, sehingga saya kan temanan BBM dengan beliau. Saya lihat apakah seorang Adi Masardi berubah sikapnya atau tidak. Ternyata masih kritis. Dan saya bersenang dengan itu. Tetapi yang saya ingin katakan adalah, seberapa kuatkah Rizal Ramli menghadapi orang-orang kuat juga yang ada di pemerintahan ini. Tapi saya yakin kalau Rizal Ramli punya sikap, dia salah satu penyelamat dari bangsa ini. Oke, jadi Itu. soal hukum poin Anda adalah masih lemah. Minus. Baik, kita punya satu segmen terakhir. Kita harap Anda juga masih terus beri komentar kepada kami lewat anyustvmobile.com. Jadi